salvation in the Christian sense, and I would go on to repeat baptisms. It's because the God that I was raised with was not kind. He was jealous and he was angry, and to him we were filthy, dirty rags, and felt like I'd never felt important to that God. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. It's because the God that I was raised with was not kind. He was jealous and he was angry, and to him we were filthy, dirty rags, and felt like I'd never felt important to that God. I don't know how to explain this. My heart was just overwhelmed with joy because every single day I feel like I'm getting closer and closer and closer to Allah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diajari bahwa rasa takut adalah kunci kedamaian abadi? Untuk Suster Kat, itu menyebabkan dia meninggalkan agama kelahirannya dan masuk Islam. Kat tumbuh dalam keluarga Kristen yang ketat. Dia dibaptis pada usia 5 tahun. Tapi dia selalu merasa takut kalau Tuhan akan menghukumnya setelah kematian karena Tuhan tidak memaafkannya. Dia berpikir, betapapun kerasnya dia berusaha, dia tetap akan berakhir di neraka. I would not say that I completely understood the idea of salvation in the Christian sense, and I would go on to repeat baptisms and repeat the actions of what you would need to do to be quote-unquote saved. Jadi, apa yang membuat Kat tertarik pada Islam? Dia patah hati dengan perjuangan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia. Dia memposting tentang mendukung Muslim di media sosial. Tapi apa yang mengejutkannya adalah tingkat keimanan orang-orang tersebut kepada Allah. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi bertemu Allah. Inilah titik baliknya. Dia memutuskan untuk meneliti Islam dan merasa lebih dekat dengan Allah setiap hari. Setelah memahami Islam, dia terkejut saat mengetahuinya betapa penyayang dan pemaafnya Allah. Ini mengubah segalanya untuknya. Dia menyadari bahwa Islam adalah jalan yang benar untuknya. Apa yang memicu minat Kat pada Al-Quran adalah kisah Hazrat Maryam alaihissalam, ibu dari Hazrat Isa alaihissalam. Sebagai seorang Kristen, dia belum pernah mengetahui latar belakang Hazrat Maryam alaihissalam, meskipun dia menjadi bagian utama dalam kehidupan Yesus. Gambaran Al-Quran tentang Hazrat Maryam alaihissalam sebagai wanita saleh yang kuat, yang mengabdikan hidupnya kepada Allah, beresonansi secara mendalam dengan Kat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Al-Quran berbicara tentang Maryam dengan hormat, tidak seperti gambaran terbatas dan seringkali negatif yang dia temui dalam ajaran Kristen. Terlebih lagi, Kat memperhatikan hal setiap kali dia merasa cemas atau tidak sehat. Dia segera mengingat Allah. Dia tidak pernah memiliki hubungan seperti ini ketika Kristen. Dia menyukai ayat dari surat Al-Imran yang diceritakan kepada umat Islam bahwa Allah cukup bagi mereka. Ini menunjukkan tingkat keimanan yang harus dimiliki setiap Muslim. Verse is in Surah 3, Ali Imran, in verse 173. Those who were warned, your enemies have mobilized their forces against you, so fear them. The warning only made them grow stronger in faith, and they replied, God alone is sufficient as an aid for us, and He is the best protector. Ketika Kat mengumumkan masuk Islam,
dia kagum oleh reaksi umat Islam di komunitasnya. Mereka sangat bersemangat untuk membantunya dan putranya yang berusia 9 tahun. Hidupnya telah berubah total. Dia bahagia dan menemukan kedamaian dalam Islam. Dia menjalani hidup sehat bersama putranya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Cat? Kita umat Islam harus mendukung orang-orang seperti Cat yang tertarik dengan agama kita. Cat tidak memiliki akses ke pusat Islam sehingga dia mengandalkan media sosial untuk menghilangkan keraguannya. Saudara-saudari Muslim menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan mendukung setiap langkahnya. Hal ini mendorongnya untuk kembali ke Islam. This is so beautiful. This is the majority of responses that I got on my video asking questions yesterday. Thank you all so much for welcoming me into this community. I am loving what I am learning. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.